Dari 4 unsur alam ini pun memiliki sifat masing-masing. Supiah, warna putih yang ada di timur, itu memiliki kecenderungan pamer. Oh gitu ya Mbak. Ya, pamer. Kemudian amarah ada di sebelah selatan, warnanya merah, itu memiliki kecenderungan amarah, emosional. Kemudian luamah itu di sebelah barat berwarna kuning, ini memiliki kecenderungan nafsu makan dan nafsu tidur. Kemudian yang terakhir itu mutmainah. Mutmainah ini kecenderungannya itu suka mencari ilmu apa saja, ilmu katidayan atau ilmu apa aja itu kan, apa saja. Tapi untuk sombong, ini ada unsur sombongnya. Sadurunge awang-awang, uwung-uwung, pangeran jumeneng dhewe. Tan kinaya apa anteng jineng, langgeng tan kena owah, tan kena obah. Maaf Mbah, Ya. sekalian dijelaskan dengan bahasa Indonesia ya Mbah. Ya. Biar kita semua mengerti dan para pemirsa video ini juga mengerti Mbah. Ya. Sadurunge awang uwung artinya sebelum Gusti Allah itu menciptakan ruang, Gusti Allah itu sendiri, nggak kena apa-apa, diam, langgeng, tanpa kena rubah, tanpa kena perubahan, tetap ajib, sama, nggak ada rubahnya. Iya Mbak. Ini Gusti Allah. Pangeran karso mujudake cahya, dadi kekuatan kang ngedap-edapi, ajeneng sumber urip. Gusti Allah menciptakan, mewujudkan cahaya, menjadikannya kekuatan yang besar, yang luar biasa, yang dinamakan sumber kehidupan. Sumber kehidupan, sumber urip kang kedadian saka anasir. Dene sumber mau butuhake wadah lan panggonan kang kedadian saka adon-adonan anasir. Jadi sumber kehidupan terjadinya dari asal muasalnya dari anasir. Dene sumber yang tadi membutuhkan wadah dan tempat tinggal yang berasal dari peleburan atau percampuran anasir. Satu yaitu swasono. Swasono itu suasana. Jadi sebelum Gusti Allah ini menciptakan yang lain, itu awal menciptakan suasana, ruang, suasana, menciptakan suasana. Kemudian menciptakan suryo, menciptakan surya atau srengenge. Srengenge kemudian baru menciptakan candra atau yang disebut rembulan atau bulan. Kemudian menciptakan kartiko. Kartiko atau bintang. Nah, sebelum Gusti Allah ini menciptakan
bawono atau yang kita sebut bumi itu pertama menciptakan suasana, kemudian surya atau srengenge atau matahari, kemudian candra, rembulan atau bulan, baru kemudian menciptakan yang namanya kartika atau bintang. Nah, banjur wujud alam dunya, alam semesta utawa jagat kang aran jagat gede. Sebentar Mbah, tadi kan Mbah menyebut jagat gede. Ya betul. Berarti yang dimaksud jagat cilik itu apa Mbah? Jadi yang disebut jagat cilik ini nanti saya kesana ya Mbak ya. Iya Mbak. Ini saya biar jenengan juga paham, ini saya jelaskan dulu yang tadi. Jur wujud alam dunya, alam semesta utawa jagat kang aran jagat gede. Ini dalam bahasa Indonesia itu lalu wujud alam semesta ini atau yang disebut jagat dinamakan jagat besar. Nah ini sabanjure wujude jagat cilik kedadian saka angin, geni, banyu, lan bumi. Angin swasana manjing nafas. Jadi nafas jenengan itu berasal dari anasir angin. Kemudian geni manjing ing getih, masuk ke dalam darah. Jadi darah yang jenengan itu berasal dari anasir api ya, Mbak. Atau geni. Kemudian banyu atau air manjing ing balung sumsum, tulang sumsum kita ini air atau banyu. Kemudian bumi manjing ing kulit daging, bumi manjing ing kulit daging. Bumi masuk ke dalam kulit dan daging kita. Nah ini, jadi adanya alam semesta, perwujudan dari alam semesta ini tercipta dari 4 anasir tadi, yaitu swasana, srengenge, bulan, dan bintang. Kemudian sumber itu yang menjadi sumber kehidupan di alam semesta. Itu awal dari adanya kehidupan. Itu berawalnya dari cahaya, itu berasal dari cahaya atau cahaya. Kemudian kehidupan manusia atau kita yang disebut raga kita itu kan disebut jagat alit. Iya, Mbak. Nah, yang tadi kan kehidupan alam semesta atau alam semesta itu kan yang dinamakan jagat gede atau jagat besar. Kemudian raga kita itu adalah jagat cilik atau jagat kecil. Jagat cilik ini kan tercipta dari 4 anasir, yaitu anasir alam semesta, yaitu angin, geni, banyu, dan bumi. Jadi manusia ini memiliki 4 unsur alam. Maka orang Jawa ini kan begitu akrab dengan keempat-empatnya ini. Mereka memanfaatkan 4 unsur ini, lalu kemudian mereka juga menjaganya. Maka mereka tidak pernah mengumpat-umpat ketika, atau gerundel, kalau bahasa Jawanya itu gerundel, ketika datang angin, datang banjir, atau datang apa. Mereka itu biasa saja, karena mereka itu menganggap dari empat unsur alam ini adalah saudara mereka. Kita tidak bisa kemudian dipisahkan
dari 4 unsur ini. Karena saling berkaitan ya, Mbah. Betul, jadi sumber dari kehidupan kita dari 4 unsur itu. Tanpa 4 unsur itu kita nggak hidup, nggak ada bahkan, begitu. Nah kemudian angin, geni, banyulan, bumi ini yang diyakini ataupun yang sangat disakralkan oleh orang-orang Jawa dahulu. Angin ini disebut Supiah yang berada di arah timur, wujudnya putih, kan begitu. Kemudian di sebelah selatan itu yang dinamakan Imarah atau Amarah, itu berwarna merah. Kemudian Banyu ini ada di arah barat yang disebut Luamah, rupanya itu kuning. Kemudian Bumi itu ada di sebelah utara, dan sebelah utara ini berwarna hitam. Warna hitam yang disebut mutmainah. Dari 4 anasir ini orang Jawa itu kemudian menyakralkannya. Dari 4 unsur alam ini pun memiliki sifat masing-masing. Supiah, warna putih yang ada di timur, itu memiliki kecenderungan pamer. Oh gitu ya, Mbak. Ya, pamer. Kemudian Amarah ada di sebelah selatan, warnanya merah, itu memiliki kecenderungan amarah, emosional. Kemudian Luamah itu di sebelah barat berwarna kuning, ini memiliki kecenderungan nafsu makan dan nafsu tidur. Kemudian yang terakhir itu Mutmainah ini kecenderungannya itu suka mencari ilmu apa saja, ilmu katigdayan atau ilmu apa aja itu kan, apa saja, tapi untuk sombong. Ini ada unsur sombongnya. Maka manusia itu harus tahu ini. Ya bagaimana kita mau menjadi manusia yang lumrah, menjadi manusia yang tidak jumawa, menjadi manusia yang lembah manah, yang santun, yang rendah hati, sementara kita nggak tahu asal kita. Yang kita tahu kan hanya manusia tercipta dari Tanah. bumi, dari tanah, gitu aja kan? Iya. Begitu. Nah, ini yang harus diluruskan. Orang Jawa ini sudah jauh pemikirannya itu lebih jauh, lebih pintar, lebih cerdas. Maka yang hal-hal seperti ini malah justru orang-orang Jawa dahulu lah yang menemukan, bukan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kan bisanya itu alok-alok, kalau bahasa Indonesianya itu mencemooh. Bisanya kan begitu, mencemooh tanpa mau mempelajari sebenarnya apa dan bagaimana ini bisa ada seperti ini. Satu contoh ini yang tadi saya udah ceritakan dari awal, posing dumadining manungso, dumadining alam semesta, sumber kehidupan manusia yang disebut jagat gede atau jagat besar. Kemudian dumadining manungso berasal dari 4 anasir alam yang disebut jagat